Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jemaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat yang pertengahan, dan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasulullah Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Jamaah rahimakumullah, Allah memerintahkan umat Islam untuk menjadi umat yang wasat, pertengahan. Makna wasat secara umum bisa bermakna sifat yang seimbang, adil, tidak bersikap condong berlebihan ke kanan dan tidak pula ke kiri, tidak ekstrim kanan atau juga tidak ekstrim ke kiri. Sikap ini berlaku dalam konteks ibadah, muamalah maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah rahimakumullah, berkenaan dengan sikap berlebihan dalam masalah ibadah dan beragama, ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal ghulu fid din fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din." Berhati-hatilah kalian, jauhkanlah diri kalian dari sikap ghulu, berlebihan dalam masalah agama, karena sesungguhnya sikap ghulu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis sahih riwayat Ahmad. Jamaah rahimakumullah, dengan apa yang telah kita pelajari atau kita ketahui dari majelis-majelis ilmu oleh para asatidz kita di masjid ini, kita dapat ketahui di antara sikap ghulu tersebut misalnya adalah menempatkan seseorang yang soleh menjadi seseorang yang mempunyai kedudukan sebagaimana Nabi dan Rasul, atau menempatkan ucapan seseorang yang soleh, ucapannya sebagai syariat, sehingga ucapan seseorang yang soleh tersebut dianggap sesuatu yang menjadi halal haramnya dalam agama. Kita mentaati apa yang dikatakan walaupun yang dikatakan itu bertentangan dengan syariat. Ini termasuk diantara sikap-sikap ghulu dalam beragama. Dalam sifat muamalah jamaah, dalam sifat kita berinteraksi dalam masalah sosial ekonomi, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina zalika qawama. Surat Al-Furqan ayat 67, yang artinya, dan orang-orang yang apabila mereka membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya itu tidak berlebihan dan juga tidak pula kikir. Nah, yang demikian adalah sifat-sifat pertengahan diantaranya. Jamaah rahimakumullah, masih banyak nasihat dan hikmah lainnya yang mengajarkan kepada kita untuk memilih ketika menghadapi suatu masalah itu kita bersikap adil atau pertengahan agar tidak berlebihan, karena hakikatnya sifat yang berlebihan itu akan membawa mudarat yang besar. Dalam sebuah hadis yang walaupun maknanya dhaif, jamaah rahimakumullah, secara standarnya dhaif tapi maknanya bagus, Rasulullah SAW bersabda, min fikhir rajul irfqahu fil ma'isyatihi. Di antara fikih atau cerdasnya seseorang itu adalah ketika dia bisa bersikap pertengahan dalam membelanjakan hartanya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun jemaah, nah agama kita mengajarkan kepada kita untuk yang namanya menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak berlebihan, tidak boros, jika tidak kikir, tidak terlalu perhitungan, namun juga tidak terlalu detail atau teliti. Dalam beberapa aplikasi jamaah rahimakumullah, mari kita coba lihat apa yang ada pada diri kita yang mungkin bisa kita terapkan berkaitan dengan sikap yang namanya pertengahan ini. Pertama, jika kita berbicara berlebihan, jika mulut kita berbicara berlebihan jamaah, maka kita akan jatuh pada kedustaan. Ini ada hadis dari Nabi SAW yang dengan makna cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta
kalau dia menceritakan semua yang dia dengar. Jadi jamaah, kalau kita berbicara, hati-hati kalau kita berlebihan dalam berbicara. Kita kumpul dalam suatu majelis atau kita kumpul dalam suatu pertemuan atau dalam suatu kondisi kita bertemu dengan masyarakat. Ya, kalau kita kesannya ingin menonjolkan diri dalam berbicara, nah, dengan ancamannya hadis tadi bahwa hati-hati kita bisa jatuh dalam kedustaan. Cukuplah seorang itu dikatakan pendusta apabila dia mendengar semua yang dia menceritakan semua yang dia dengar. Ini bahayanya kalau kita berlebihan. Yang kedua jamaah, kalau kita menangis atau sedih jangan juga berlebihan. Karena ketika kita berlebihan dalam menangisi atau menyedih atau menyesali sesuatu, maka kita akan kehilangan pandangan. Kita akan kehilangan akal sehat, tidak punya rasionalitas. Akhirnya timbul sikap yang membuat kita justru jatuh kepada kemudaratan yang lebih besar. Demikian juga jamaah, kalau kita memberi perhatian pada sesuatu, hendaknya juga pada tempatnya, jangan berlebihan. Karena jamaah, kita menyadari manusia itu mempunyai sifat pertama yang namanya tidak tahu terima kasih. Ada juga manusia yang namanya tidak tahu bersyukur. Akhirnya dia memanfaatkan kebaikan kita atau apa yang kita beri menjadi sesuatu yang menjadi wajib. Awalnya kita ingin membantu sesuai dengan kemampuan kita. Namun kita berlebihan kepada bantuan atau pemberian kita kepada seseorang, maka orang itu akan menganggap apa yang kita beri adalah haknya mereka, kewajibannya kita. Nah ini jamaah, ini juga sesuatu yang harus kita perhatikan. Bukan berarti saya menganjurkan untuk kikir dalam membantu jamaah, bukan. Tapi ada kalanya kita mengukur manusia dengan apa yang telah kita berikan kepadanya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kita harus bijak juga dalam kita memberi. Dan yang terakhir jamaah, kalau kita berpikir jangan juga terlalu berlebihan. Umumnya kalau kita terlalu banyak berpikir, maka kita akan jatuh pada yang namanya depresi atau kita stres lah, bahasanya seperti itu, di bawah tekanan. Oleh karena itu kalau kita berpikir, marilah kita berpikir apa yang memang kita sanggup berpikir. Adapun kalau kita berpikir di luar kemampuan kita memberikan sesuatu yang sangat jauh ke depan, kita terlalu khawatir, ujung-ujung jatuh pada pertama sikap tidak tawakal, yang kedua jatuhnya juga suujon. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, jangan mengambil sikap yang berlebihan jamaah dalam semua apa yang kita miliki, apakah dalam melihat, berbicara, mendengar, bahkan dalam bekerja pun jamaah kita dituntut untuk tidak berlebihan. Karena kita bekerja berlebihan, memforsir apa yang di luar kemampuan kita, jatuhnya kita akan kehilangan kehidupan, kehilangan keluarga kita, dan kita sakit. Ketika kita sakit maka hilanglah semua apa yang telah kita usahakan secara berlebihan tersebut. Oleh karena itu jamaah, ada pepatah dalam bahasa Inggris kurang lebih bermakna, don't do too much because that too much will hurt so much. Jangan melakukan sesuatu berlebihan karena hal yang dilakukan berlebihan akan menyakitkan. Demikian jemaah, jadi kita mencoba mengambil makna, berusaha untuk menjadi orang-orang yang bersikap pertengahan, tidak terburu-buru mencintai seseorang berlebihan, jangan juga tidak perlu meremehkan seseorang. Kalau kita berlebihan mencintai seseorang, jatuhnya ke kultus individu. Kalau kita meremehkan orang, jatuhnya pada sifat sombong. Nabi SAW bersabda, al-kibriyu, kesombongan itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita akhiri ada doa dari Nabi SAW. Doa ini bersifat umum tapi sangat baik maknanya karena berkaitan dengan pensucian jiwa. Doanya kurang lebih berbunyi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah pada hati kami ini ketakwaan, dan sucikanlah hati atau jiwa kami, karena Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan. Engkaulah pelindungnya dan Engkaulah penolongnya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim.
Demikian jamaah, alhamdulillah kita masuk di awal dari tahun kita, tahun dari miladiah yang baru. Semoga kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kita sehingga hari-hari kita ke depan menjadi hari-hari yang penuh dengan keberkahan dan turunnya rahmat bagi kita dan keluarga kita semuanya. Demikian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.